Sore pemirsa TV-ku dimanapun kalian berada. Kembali lagi di acara Hotel Talk bersama kami. Nah, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Elsya Ramadhani, salah satu mahasiswa perhotelan di Udinus. Dan saya dengan Bapak Heri selaku co-manager di GS Hotel. Nah, pada sore kali ini kita membahas POMEK. Betul, ya. Selamat sore pemirsa TV-ku, mahasiswi Undinus barangkali ya. Sore hari ini saya Heri Esbori, Corporate General Manager GS Hotel Semarang, anggota IHGM DPD Jawa Tengah yang kerjasama bersama TV-ku ya. Dan bahasan sore hari ini kita akan membahas sekilas tentang property operation, maintenance, electricity, energy cost ya. Yang mungkin tidak ada di prodi pariwisata, tetapi ini sangat berpengaruh. Saya kira itu perkenalan saya. Terima kasih. Untuk Bapak udah berapa lama kerja di GS Hotel sendiri? Ya, kalau kerja di GS Hotel saya kurang lebih 6 tahun dari 2018. Tapi sebelumnya di dunia perhotelan mungkin sudah lebih dari 25 tahun ya. Jadi 2004 terakhir menjadi seorang general manager di satu hotel. Dari hotel ke hotel yang saya geluti ya dunia perhotelan itu sendiri. Jadi saya betul-betul praktisi dan saya mempelajari salah satu departemen yang disebut engineering atau property operation itu sendiri. Yang jarang sekali untuk di perhotelan ya Pak ya, departemen engineering itu. Betul, betul. Nah, ada beberapa departemen di perhotelan. Yang pertama sales dan marketing, yang kedua front office, yang ketiga ada F&B service, product, dan engineering sendiri ya Bapak ya? Betul. Yang jarang sekali mahasiswa ataupun siswi bahas engineering di mata pelajarannya. Oke. Yes. Ya, sekilas mungkin saya ingin menyampaikan bahwa hotel itu sendiri adalah klasifikasi hotel adalah secara letterlek ya. Adalah salah satu bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial dan profesional. Akomodasi dalam artian menyediakan penginapan, kamar, ya, dan makan dan minum itu pada umumnya ya. Dan untuk yang profesional itu sendiri adalah ya kita tahu apa yang harus dilakukan di dunia perhotelan. Selain kalau kita klasifikasi dari bintang 1 sampai dengan bintang 5 di Indonesia pada umumnya kan sama. Bahwa hotel itu sendiri ada kamarnya, ada tempat tidurnya, ada AC, ya mungkin ada heater ya pemanas. Kalau di Australia ataupun di Eropa itu mungkin ada pemanas ya. Tapi kalau di Indonesia rata-rata dengan air dan sirkulasi udara ya. Atau air condition, air panas, air dingin ya. Itu rata-rata ukuran hotel ya, ukuran kamarnya dan yang jelas ada tempat tidurnya ya. Dan yang dijual sebenarnya adalah waktu atau pelayanan. Jadi kamarnya kan hotel tidak dijual. Artinya selama menginap di sini dijual oleh Departemen Sales and Marketing dengan sales strateginya, dengan marketing strateginya. Pada saat check-in, handling guest request, itu front office departemen yang menanganinya. Makan dan minumnya ada F&B services yang melayani ya, departemennya. Semuanya itu kalau front office dia menjual kamar, housekeeping, membersihkan dan meyakinkan bahwa semua berjalan. F&B service tadi untuk makan dan minum, setelah itu ada yang menyiapkannya yaitu F&B product atau kitchen department ya.
Kitchen department juga kalau hotel yang skala besar itu ada beberapa ini dari Bacer sampai Garden Mangse dan itu kalau hotel-hotel besar ya. Ada banquet kitchen dan lain sebagainya. Departemen lain yang supporting departemen lain adalah human resources ya atau training development atau human capital dan safety and security. Jadi pada umumnya hotel itu terdiri dari beberapa. Bagaimana dengan hotel skala kecil ya? Hotel skala kecil juga yang paling utama yang saya highlight adalah nomor 7 engineering ya. Engineering department atau POMEC. Karena apa? Tadi yang dijual ada pengalaman. Jadi begitu masuk ke kamar AC dalam keadaan dingin. Ya, kalau bersih housekeeping tugasnya, tapi AC, TV, fasilitas elektronik yang lain ya WiFi itu dalam keadaan berfungsi. Nah, itulah tugas utamanya engineering sebetulnya supaya pengalaman daripada yang dijual kepada tamu itu sendiri ya sesuai dengan yang diharapkan. Jangan begitu masuk ke kamar yang katanya kamarnya ber-AC, AC-nya panas. Ya, itu fungsinya POMEC itu sendiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya POMEC itu sendiri ya kita sebut dengan Property Operation Maintenance Electricity Cost ya. Di dunia perhotelan saya pikir tidak asing adanya engineering. Ya, engineering itu teknisi bukan memperbaiki ya. Teknisi yang paling utama adalah meyakinkan bahwa semua peralatan elektronik yang diperlukan itu berfungsi sebagaimana mestinya. Kalau kita bicara finansial sedikitnya bahwa oleh karena itu saya katakan bahwa engineering department ini merupakan departemen yang sangat vital sebenarnya. Karena ke hotel kamar dijual bersih iya, tertata rapi iya, tapi kalau AC-nya tidak dingin itu gudangnya komplain kan. Begitupun begitu ini kan TV-nya yang nggak hidup. Semuanya itu adalah fungsi daripada engineering. Kita lanjut nanti Bapak, kita break dulu. Baik, ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut nanti untuk pembahasan mengenai POMEC ini. Terima kasih. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus apa kae sing kampuse biru nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Itu Udinus, Universitas Dian Nuswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Nuswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Nuswantoro, jempol dan oke. Program studi sarjana terapan manajemen perhotelan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan perhotelan khususnya dalam bidang perencanaan, produksi, pengawasan, dan pengelolaan perhotelan, serta jasa industri lainnya dalam bidang perhotelan. Pertumbuhan hotel beberapa tahun ini menuntut industri perhotelan untuk berdaya saing tinggi dengan menggunakan sumber daya manusia yang ahli, handal, dan profesional. Manajemen perhotelan Udinus mempersiapkan kompetensi seperti housekeeping, front office, hingga food and beverage. Prodi ini memiliki komitmen untuk mempersiapkan mahasiswa yang ingin mempelajari praktik
dan teori perhotelan hingga level manajerial. Kami mahasiswa Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan dibekali dengan kemampuan berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, dan Mandarin. Diampu oleh dosen yang memiliki kualitas S2 hingga S3, membuat kami menjadi mahasiswa tersertifikasi yang profesional, sehingga kami memiliki kepercayaan diri untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, a place to nurture professionalism. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Hotelier Talk. Bapak, kita lanjut perbincangan. Baik. Ya, terima kasih Mbak Elsa. Iya. Kita lanjut perbincangan kita mengenai POMEC ya, Property Operation Maintenance Electricity Cost itu sendiri di Hotelier Talks. Oke, tadi saya lanjut bahwa hotel yang dijual adalah pengalaman selama tamu menginap di kamar. Artinya kalau bersih, yakin dan tertata rapih, ya itu tugasnya housekeeping. Tapi yang paling utama di sini adalah engineering fungsinya, yaitu yakinkan bahwa AC dalam keadaan dingin, air panas ya dalam keadaan panas, TV juga sesuai dengan yang diharapkan. Nah itulah tugas-tugasnya, tanggung jawabnya engineering. Jadi kenapa di hotel dikatakan bahwa engineering itu sebenarnya jantungnya hotel ya, jantungnya dari hotel itu dari kamar. Di food and beverage juga sama ya, karena di F&B itu justru cost electricity yang paling tinggi 65-70% kalau kita bicara cost itu di F&B. Kenapa? Kalau kamar itu dengan teknologi yang sekarang dengan key slot begitu dimasukkan kuncinya di kamar itu baru ya electricity-nya hidup. Tetapi kalau makanan belum tentu kejual, mise en place-nya harus sudah simpan di freezer. Ya berarti kan electricity itu jalan. Nah itulah yang ini kan bahwa merupakan suatu jantungnya perhotelan di F&B, pentingnya engineering itu sendiri. Tetapi dalam hal ini kita selalu kalau di F&B bicara mengenai food cost. Tetapi food cost itu adanya cost karena makanannya terjual dengan harga sekian. Tetapi di sana ada komponen listrik penyimpanan di freezer. Itu kan listrik yang rata-rata 3 fase ya kalau walk-in chiller itu. Nah itu juga mempengaruhi daripada kembali lagi kepada gross operating profit ataupun EBITDA ujung-ujungnya. Karena salah satu tanggung jawab GM ya itu adalah mengontrol gross operating profit, laba kotor ya. Nah, laba kotor dan EBITDA. Nah, kalau EBITDA-nya, kalau cost electricity-nya melonjak, otomatis akan berpengaruh ke sana. Saya kira itu mengenai engineering. Oleh karena itu ada dua poin yang paling penting. Tugasnya selain tadi mengontrol, yang pertama adalah preventive maintenance plan. Yang action dan terkontrol. Itu yang pertama. Apa itu preventive maintenance? Pemeliharaan. Jadi pemeliharaan dari air saja, air masuk itu mungkin dari deep well ataupun dari PDAM, itu kan harus disuplai berapa kapasitasnya, debit airnya berapa, diperlukan berapa untuk kos air satu kamar atau mungkin untuk F&B berapa. Nah kalau dari debit itu saja tidak bisa dihitung, akhirnya kekurangan air. Yang berikutnya juga maintenance yang lain, air itu kan menggunakan filter. Pertanyaannya adalah air itu apakah filternya dipelihara nggak, diganti, di backwash dan lain sebagainya. Itu pemeliharaan. Ya jadi pemeliharaan itu supaya tadi tujuannya adalah begitu digunakan berfungsi dengan baik. Air misalkan dinaikkan ke
untuk ke kamar-kamar. Di sana ada booster pump misalkan. Booster pump ini untuk menekan supaya pressernya itu tinggi. Nah, kita lihat lagi booster pumpnya apakah mencukupi atau tidak. Ya, mencukupi atau tidak berarti kan harus dipelihara juga kekuatan daripada booster pump. Nah, dari booster pump itu sendiri akan masuk kepada air panas misalkan. Air panas memang pakai elemen lah atau adalah pakai sistem solar guard. Itu juga perlu dipelihara. Itu yang disebut dengan preventif. Intinya begitu masuk digunakan oleh tamu bahwa air itu ya kalau panas dalam keadaan panas. Kadang-kala ya udah berjalan dengan begitu. Dibiarkan saja, kecuali kalau ada kamu komplain, berarti, air panasnya nggak jalan. Nah, itu yang kalau saya melihat kurangnya adanya preventive maintenance. Begitupun dengan kalau kita bicara air, bicara dengan AC pendingin. Itu AC itu kan ada runningnya, BTU-nya berapa, per square meter itu berapa, harus menggunakan berapa PK. Setelah itu juga pemeliharaannya setiap 3 bulan running itu kan AC itu harus dibersihkan indoor sama outdoornya. Jangan begitu tidak dibersihkan secara rutin sehingga begitu tamu masuk AC-nya dihidupkan nggak dingin. Begitu juga dengan TV, banyak hal. Jadi itu yang disebut dengan preventive maintenance plan dan action adalah melakukan suatu pemeliharaan, ya. Apapun mesinnya, kalau pemeliharaan itu berjalan dengan baik, otomatis lamanya hidup suatu mesin, ya kalau secara akunting kita bicara 5 tahun, mungkin bisa 10 tahun. Dan juga pengaruh terhadap daya listrik yang diserap. Karena dinamo itu kan semakin berat dinamonya, berarti semakin daya listrik yang diserap akan semakin tinggi. Daya listrik semakin tinggi, otomatis akan berpengaruh terhadap pembayaran listrik. Pembayaran listrik pengaruhnya kemana? Kepada GOP, laba kotor. Nah, itu sampai seperti itu yang harus kita ketahui bahwa GM tidak hanya kita berpikir mengenai revenue, pendapatan, setelah itu fixed cost, juga kita pikir yang kadang-kala kita luput adalah preventive maintenance, action dan yang terkontrol. Saya kira itu yang paling utama dari preventive maintenance itu sendiri, karena semakin ada beberapa faktor ya kalau kita memaintain. Satu, jangan sampai alat itu suatu komponen, suatu partikel, atau misalkan tiba-tiba kalau di AC nggak dingin, karena freonnya habis. Ya kan, biasanya langsung larinya freonnya habis atau ada satu di MCB ataupun apa. Itu yang sering. Jadi mohon maaf sebentar. Kita break baik, dulu. Baik. Pemirsa, tetap di acara Hotel Talk, nanti bakalan kembali setelah jeda berikut. Baik, terima kasih teman. Semangat sekali. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro adalah salah satu fakultas teknik terbaik di Indonesia. Di Fakultas Teknik Udinus, tradisi keilmuan mengakar kuat, melahirkan sarjana yang kreatif, inovatif dan terdepan dengan reputasi global. Fakultas Teknik Udinus menjalin joint program dengan perguruan tinggi ternama baik dalam maupun luar negeri. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro memiliki 3 program studi. Program Strata 1 Teknik Elektro, Program Strata 1 Teknik Industri, dan Program Strata 1 Teknik Biomedis. Fakultas Teknik Universitas Dianuswantoro
terus tumbuh untuk menjadi yang terbaik, menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan karyanya demi pembangunan dan kemajuan bangsa. Wong lulus sekolah malah domblang-domblong, pengen langsung kerja. Mbok kuliah neng dinus-dinus apa kae sing kampusnya biru, nggone Mbak Yumu kuliah karo kanca-kancane kae lho. Eits, itu Udinus, Universitas Dian Wiswantoro, salah satu pelopor kampus teknologi dan komputer di Indonesia. Nah, contohnya Mbak Yumu karo koncone. Mbak Yumu lulus kuliah langsung kerja. Koncone lulus kuliah buka usaha. Kan iso membuka lapangan pekerjaan. Universitas Dian Wiswantoro, perguruan tinggi terakreditasi unggul dengan 5 fakultas unggulan, program pasca sarjana, dan program doktor. Kampusnya adem, apik kaya mall. Mahasiswane ya akeh sing berprestasi nasional sampai internasional. Udinus berada di pusat kota Semarang dengan akses mudah, lengkap dengan fasilitas laboratorium, sport center, poliklinik, suasana kampus yang edukatif, dan kolaboratif. Jolali, yuk daftar Udinus Polke, Universitas Dian Wiswantoro, jempol dan oke. Kembali lagi di acara Hotel Talk bersama saya, dan mari Bapak kita lanjutkan materi berikutnya. Oke, baik. Untuk pembahasan engineering. Baik, terima kasih. Ya, tadi sedikit saya bahas, yakinkan bahwa pentingnya preventive maintenance plan ya, atau melakukan preventive maintenance plan, pemeliharaan suatu alat atau aset daripada hotel itu sendiri. Yang pertama adalah replacement atau penggantian komponen yang ya biarin aja sampai rusak gitu. Karena kalau itu dibiarin sampai rusak, pembersihan, setelah itu juga ya tiba-tiba begitu komponennya rusak, contoh misalkan komponen water heater air panas ya, pakai apapun itu kan ada partikel-partikel kecil yang selalu menempel. Nah itu kalau tidak dibersihkan, lama-lama ya akan memakan juga ke suatu sistem. Kalau udah sistemnya rusak ya otomatis harus diganti semuanya ya. Dan tadi length of life daripada suatu alat, terutama mechanical, electrical. Yang berikutnya adalah ya kita juga harus melatih setiap departemen engineering, setiap stafnya supaya pengertian daripada preventive maintenance plan serta actionnya seperti apa. Itu yang paling utama yang harus dilakukan. Jadi tugasnya engineering itu bukan hanya mematikan, menghidupkan AC dan AC alat elektronik, tetapi yang paling utama adalah bagaimana preventive maintenance plan-nya itu jalan di suatu hotel. Mungkin ada pertanyaan tadi. Iya. Katanya pertanyaan. Nih, ada Pak, saya mau tanya. Ya. Engineering adalah bagian jantung hotel nih. Betul. Banyak orang yang nggak tahu. Kalau misal di salah satu kamar ada airnya keruh atau apa, terus kamar sebelahnya juga, itu gimana cara menghadapinya, Pak? Itu kan berarti tidak adanya preventive maintenance terhadap air treatment. Ya, artinya untuk menghadapinya tiba-tiba, ya tadi, misalkan tiba-tiba airnya keruh. Ya, kalau airnya keruh itu bukan, apalagi semua kamar ya, berarti kan di tornya itu sendiri yang tidak pernah dibersihkan. Ya kan, salah satunya begitu. Jadi kalau secara rutin preventif dibersihkan mungkin setiap bulan atau setiap 3 bulan tergantung lumut yang hidup di sana ya, atau dicek dengan TDS atau di backwash filternya, itu harus rutin gitu. Jadi outputnya kalau tiba-tiba airnya keruh, kalau mengatasinya ya harus dibersihkan di torennya, di yang nggak tahu apakah di atas atau di mana, yang jelas itu tidak adanya preventive maintenance. Berarti setiap bulan harus dicek terus untuk ya, ada checklistnya. Jadi kalau air di ton itu apakah setiap bulan, bahkan di kami ya melakukannya itu setiap hari. Setiap hari itu dicek kapasitas air, kekurangan atau tidak, dan pembersihannya seperti apa. Karena itu kan saya tidak bisa mengatakan tiap bulan karena tergantung dari di mana toren itu berada kan, dan pakai filternya seperti apa kan gitu. Jadi yang penting secara rutin harus dicek, harus di maintain, harus dipelihara.
kali. Nih, banyak hal yang harus dilakukan oleh engineering. Betul. Ya. Apa aja Bapak? Ya, yang harus dilakukan oleh engineering pertama adalah tadi yang paling utama adalah preventive maintenance. Ya, semua peralatan pendukung dari air, mechanical, electrical, ya sampai kalau kita lihat mechanical, electrical mungkin pompa-pompa itu juga harus sering dicek dan dipelihara karena itu sangat berpengaruh terhadap tadi kalau kita bicara pakai listrik, electricity cost, ya. Itu yang pendingin ya AC. Kalau di kamar saya lihat AC, kulkas barangkali atau freezer, minibar, ya itu juga mesti dicek. Mungkin kabel-kabel lampu-lampu yang kadang-kala dimakan tikus dan lain sebagainya itu harus langsung dicek karena itu menyangkut safety ya, menyangkut kenyamanan. Jadi semuanya yang dilakukan oleh engineering, kenapa harus dilakukan selain saving energy juga tadi pemeliharaan, intinya adalah pertama agar kenyamanan, keselamatan, keindahan atau estetika dan kelancaran staf bekerja. Jadi kalau udah masuk ke kamar AC tidak dingin, satu kalau saya melihatnya ya berarti tidak ada pemeliharaan. Ya pemeliharaan daripada AC secara rutin dicek. Air panas juga sama. Ya. Jadi ada 4K kalau saya katakan, kenyamanan, keselamatan, keindahan, dan kelancaran dalam staf bekerja untuk kepuasan pelanggan itu sendiri. Saya kira itu. Ada lagi Bapak? Ya, yang kedua, yang pertanyaan atau ada lagi atau saya lanjut? Lanjutin lagi, ada pertanyaan. Pertanyaan, silakan. Ya, untuk check out nih jam 12. Ya. Dan check in jam 2. Ya. Kalau misal ada tamu selanjutnya, Ya. lampu udah ditancepin untuk kuncinya, itu bagaimana Bapak kalau misal belum hidup sama sekali? Sering kejadian di hotel biasanya. Ya. Kalau itu sih sebenarnya beda tugas ya. Itu yang disebut dengan kamar siap dijual itu tugasnya housekeeping. Namanya kalau di kita ada istilah VCU, pack and clean uncheck. Terus ada lagi pack and clean. Nah, kalau pack and clean itu otomatis housekeeping harus sudah ya statusnya jangan siap untuk dijual. Ya kalau kejadian seperti itu ternyata lalu berarti kan tidak ada pengecekan sebelumnya oleh kontrol. Yang paling penting adalah kontrol dari housekeepingnya bahwa kamar sudah dibersihkan dan yakinkan semuanya itu sesuai dengan fungsinya. Jadi kalau tiba-tiba lampunya mati ya mungkin ada kerusakan pada saat itu, yaitu tugasan engineering. Nah kalau itu berarti juga tidak ada lagi preventive maintenance pada saat pengecekan. Yang paling sering sih sebetulnya kalau di hotel yang pakai keycard. Yang agak sulit itu baterai. Baterai di kunci, itu pakai kunci kartu, di dalamnya itu ada baterai. Nah, indikator bahwa baterai itu habis itu agak susah. Nah, itu yang agak sering. Kalau keycard banyak juga, tetapi ya tadi itu harusnya sebelum dijual harus sudah bisa terdetek. Ya. Makanya itu yang dikatakan bahwa yang melakukan itu profesional. Profesional itu simple. Dia tahu apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi kalau kodenya VC, pack and clean, berarti memang tidak ada lagi cerita bahwa lampu tidak bisa hidup, misalkan seperti itu. Mungkin ada lagi. Selanjutnya Bapak Ya. untuk Langkah berikutnya setelah preventive maintenance, engineering juga sangat adalah penting di dalam saving energy. Nah ini saving energy ini selain tadi preventive maintenance, yang kedua saving energy yang terkontrol. Jadi artinya saving energy yang terkontrol itu yang kalau di era sekarang bukan lagi kepada lampu, ya. Tetapi yang paling utama kita harus identifikasi dulu. Pertama seperti yang tadi di sini kita bangun dulu komitmen dari manajemennya nih. Jadi kita bentuk dari manajemen ini kita bangun komitmen
harus berapa persen pengeluarannya listrik untuk terhadap pendapatan. Itu dulu. Iya Bapak, kita break dulu. Pemirsa, kita break dulu dan jangan kemana-mana, tetap di Hotel Talk. Sip. Media sosial saat ini telah mengambil peranan penting dalam penyebaran informasi. Namun demikian, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab. Salah satunya, media sosial digunakan untuk mengupload konten-konten negatif yang berisi penyebaran kebencian, sara, sadisme, hingga berita bohong. Ingat, bermedia sosial juga diatur undang-undang. Jadi setiap kesalahan dalam bermedia sosial dapat berujung pada pidana. Untuk itulah, mari bermedia sosial secara bijak. Hindari konten berbau sara, kebencian, sadisme, dan informasi bohong. Sertakan sumber dan jangan mengupload konten yang dibuat orang lain secara tidak lengkap. Baca secara utuh setiap informasi yang diterima dan jangan langsung merepost atau menyebarkan bila sumber tidak jelas. Ingat, saring sebelum sharing. Kesehatan adalah modal utama manusia melakukan aktivitas, hingga dunia kesehatan berperan penting di masyarakat. Menjadikan tenaga terampil di dunia kesehatan adalah cita-cita yang ingin dicapai Universitas Dian Nuswantoro melalui Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dengan visi menjadi pilihan utama dalam bidang rekam medis dan informasi kesehatan yang menghasilkan lulusan terampil, bermartabat dan berdaya saing global berbasis teknologi dan kewirausahaan tahun 2021. Sebagai bentuk kepedulian kami dengan para alumni dan untuk menjaga kelangsungan hubungan emosional, kami selalu melakukan pemantauan alumni lewat unit Career Center serta membangun kerjasama dengan industri dalam hal penyerapan tenaga kerja. Apa yang saya pelajari sejalan dengan apa yang saya kerjakan di dunia kerja saat ini. Udinus telah memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya. Selamat datang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. FEB Udinus telah menjadi fakultas pilihan utama di bidang ekonomi. Menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Bertarik ekonomi, bergabunglah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di acara Hotel Talk. Mari Bapak kita lanjut langkah-langkah dan persiapan engineering. Baik, bagaimana Pak? Ya, saving energy ya tadi saya lanjutkan. Yang paling utama adalah poin yang kedua yang harus dilakukan oleh engineering department selain tadi preventive maintenance, yang kedua adalah saving energy. Saving energy ini adalah yang membutuhkan suatu komitmen bersama, ya. Komitmen perbaikan kinerja daripada energi yang berkelanjutan, terus komitmen untuk mengikuti segala aturan, ya, aturan yang diberlakukan oleh manajemen itu sendiri untuk tujuannya adalah terhadap saving. Terus selalu berupaya melakukan pemilihan atau pembelian alat atau produk yang mungkin yang hemat energi, misalkan kalau kita bicara lampu dengan LED, terus kalau AC yang dengan sistem inverter, ya. Jadi itu langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam kaitannya untuk energi. Kebijakan energi juga dapat diberikan target, ya. Misalkan
maksimal kita start dengan berapa persen daripada terhadap revenue. Let's say dari pengalaman kami start dengan 20%. Akhirnya kita coba hitungkan maksimal itu kita 10-12% terhadap revenue. Nah, jadi kalau kita bicara 10-12% berarti itu target savingnya. Itu target pengeluaran yang harus lebih hemat daripada pengeluaran untuk listrik terutama. Saya kira langkahnya adalah yang paling utama kebijakan berapa persen terhadap revenue gitu. Sehingga dari sana secara terus-menerus berkelanjutan engineering, bahkan kami setiap hari ya dari engineering sore, pagi, malam itu mengecek berapa sih penggunaan listriknya. Dan itu dilaporkan ke chief engineering, sama seperti halnya kalau kita bicara di F&B ada daily flash cost. Nah, di engineering kami juga ada daily electricity cost gitu namanya. Jadi setiap hari itu kami kontrol. Jadi kalau ada loss kamar terisi sekian, tiba-tiba penggunaan listriknya sekian. Nah itu berarti ada kamar-kamar yang tidak dimatikan, misalkan ininya tapi kamarnya kosong. Atau mungkin ada outlet yang tidak dimatikan. Nah itu kami sudah membangun satu sistem bahwa sama seperti halnya tadi food cost ya, kalau setiap hari kita bicara food cost, nah electricity pun sama kami lakukan. Jadi berkelanjutan. Sehingga nanti dari saving itu secara signifikan ya, ini energy cost percentage dari 2017 sampai 2022 dengan kenaikan revenue, energy cost kita malah turun di 9,1%. Dan ini berkelanjutan, 2018 saya masuk itu masih 25%. Akhirnya saya bersama-sama tim manajemen, chief engineering dan semuanya manajemen, bahkan kita membuat satu sistem untuk mengontrol semua. Kenapa 2020-2021 saya katakan masih tanda merah ya, karena itu kan pandemi ya. Pandemi tidak bisa kita lakukan, saya bandingkan dengan 2019. 2019 itu hanya energy cost kita di 11,2% terhadap revenue, dibandingkan dengan 2022. Ini year to year ya, year to date, itu 9%. Sangat jauh signifikan ya savingnya daripada kalau dibandingkan dengan revenue, dengan pendapatan. Nah itu pengaruhnya daripada saving energy yang kita lakukan. Prosesnya adalah memang kita identifikasi dulu, analisa data dulu ya. Energi mana nih yang banyak makan listrik? Tadi saya menyampaikan bahwa 65% sampai 70% itu di F&B. Nah, akhirnya di F&B kami ada lebih detail lagi. Yang paling makan energi yang 3 fase biasanya. 3 fase itu chiller. Kita ada 2 walk-in chiller. Ya pada saat-saat tertentu kalau makanannya nggak laku, nggak ada ini ya chillernya dimatikan. 3 fase kalau rata-rata 2000 berarti kan 6000 watt. Nah itu kami sampai menganalisa ke sana sehingga kami pisahkan antara F&B dengan rooms itu berapa. Jadi yang paling tinggi itu 65-70% penggunaan listrik itu di ini. Karena apa? Contoh makanan itu nggak laku. Contoh kita punya showcase yang dingin misalnya. Itu belum tentu laku kan? Iya. Tapi kan tetap listriknya jalan. Ya, begitupun di freezer. Makanan bahan mise en place. Ya kita siapkan mise en place, taruh di freezer. Supaya nanti begitu ada order, kalau di F&B mungkin mempelajari tentang mise en place ya. Mise en place dari bacar dibuat, akhirnya jadi mise en place. Mise en place itu kan harus disimpan, belum tentu laku. Ya kan? Tapi listrik sudah ada di sana. Bayangkan kalau freezer saja walk-in chiller tadi 3 fase 2000 watt, berarti kan udah 6000 watt. 6000 watt kali sekian rupiah per jamnya itu berapa menghabiskan. Nah itu kami identifikasi sampai seperti itu. Begitupun dengan gas lift. Gas lift dalam keadaan tertentu, sekarang sudah awareness kami sudah ini kan, dan tim kami udah, kalau okupansi itu bukan gas lift yang kita matikan, justru traffic yang paling tinggi di lift service karyawan. Karena karyawan tetap saja walaupun 1-2 lantai tidak membawa ini, pasti akan begitu gunakan. Makanya ini kan kita dulu
diatur waktunya, jam-jam berapa karyawan yang membawa troli baru dihidupkan. Sampai seperti itu kami identifikasi. Baru ke gas lift. Karena tadi prinsip-prinsip kami hitung dulu mana yang tinggi, baru pada saat itu kita bersama-sama di manajemen untuk komitmen bisa saving energy itu sendiri. Saya kira itu. Bapak, sebenarnya kita break sebentar ya Bapak. Baik. Pemirsa tetap di acara Hotel Talk bersama kami berikut ini setelah jeda. Sip. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Lingkungan hidup adalah hak setiap manusia, termasuk di dalamnya lingkungan hidup yang sehat. Untuk itu, ahli lingkungan, termasuk di dalamnya ahli kesehatan lingkungan, diharapkan berperan serta di dalam mewujudkan kesehatan lingkungan. Melalui pendidikan kesehatan lingkungan, peluang mendapatkan pekerjaan terbuka lebar. Profesi yang bisa didapat antara lain sebagai tenaga kesehatan lingkungan di rumah sakit dan puskesmas, di sektor industri sebagai manajer pengendali pencemaran udara dan air, dan sebagai konsultan lingkungan. Dengan pendidikan yang profesional dan fasilitas lengkap, program studi kesehatan lingkungan menjadikan sarjana yang berkompeten. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro. Berbasis teknologi, inovatif, mendidik mahasiswa aktif dan produktif. Menghasilkan lulusan berkualitas, penuh kreativitas. Siap terjun secara profesional di dunia tanpa batas. Fasilkom Udinus, enjoy with Tekno Kreatif. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di acara Hotel Talk. Bapak, ini ada live chat di YouTube kami. Oke. Mari kita baca bersama-sama dari Febi Widi. Oke. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan manajemen perhotelan dalam menghemat penggunaan energi? Oke, seperti tadi sekilas saya sampaikan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah pertama adalah komitmen manajemen itu sendiri. Dan yang kedua adalah harus komitmen terhadap aturan-aturan yang di set up untuk membuat
saving energy itu sendiri. Yang paling utama adalah kita juga tentukan berapa persen sih terhadap revenue dari energi itu sendiri ya. Nah, yang berikutnya adalah day to day, kesehariannya. Jadi jangan menunggu sampai akhir bulan. Setiap hari chip engineering itu harus melaporkan berapa sih konsumsi listrik yang digunakan tadi malam. Itu kan bisa harian. Sama tadi saya contohkan oleh daily flash cost, misalkan kalau di F&B ya, chef itu harus tahu setiap hari today food cost sekian. Nah, chip engineering juga harus tahu today electricity cost sekian untuk kamar, sekian untuk F&B. Nah, itu merupakan suatu kontrol day to day-nya, jadi tidak kaget-kagetan istilahnya. Setelah itu kita tentukan berapa target presentasinya, baru di akhir bulan kita baru akan tahu berapa persen saving energi itu sendiri. Yang paling penting adalah komitmen bersama sih sebenarnya. Dan juga tidak kalah pentingnya semua karyawan harus tahu ya, ini loh programnya saving energy. Begitu semua karyawan sudah tahu, itu sangat sekali berpengaruh terhadap efisiensi, terutama dari electricity cost. Saya kira itu, Mas Febri ya. Terima kasih. Yang terakhir mungkin saya cuman mau menyampaikan, berarti sebenarnya engineering itu bukan bengkel perbaikan, tetapi yang paling utama adalah preventive maintenance plan and action. Itu yang paling utama. Jadi tugasnya engineering itu bukan harus perbaiki ini. Kalau perbaiki itu ada bidangnya, misalkan kita larikan ke bengkel, larikan ke mana. Tetapi yang paling utama adalah preventif. Yang kedua adalah saving energy yang terkontrol, ya. Sehingga itu sangat berpengaruh terhadap tanggung jawab hotel itu kan GOP, misalnya gross operation profit. Ya, pengaruhnya terhadap apa? Keuntungan. Apalagi kalau kita bicara listrik, bicara air, itu sangat berpengaruh terhadap EBITDA atau before income tax, depresiasi dan amortisasi. Jadi harus surplus EBITDA-nya. GOP-nya bagus tapi EBITDA-nya nggak surplus atau minus ya. Itu tanggung jawabnya sampai di sana. Pengaruhnya apa? Karena kalau listrik kan harus dibayar. Ya. Bulan berikutnya maksimal tanggal 10 kalau nggak salah itu harus sudah dibayar. Nggak dibayar diputus kan begitu, diberi surat peringatan. Nah itu pentingnya kontrol terhadap electricity, makanya pentingnya jantungnya hotel, property operation, maintenance, electricity cost itu sendiri sangat merupakan suatu jantungnya hotel untuk mensupport daripada operation. Sekali lagi yang dijual bukan kamar, tetapi yang dijual adalah pengalaman tamu menginap. Berarti kebersihan, AC dingin, air panas jalan, listrik semua jalan, tidak ada konslet, kan itu. Itu semua bisa jalan kalau ada preventive maintenance programnya. Saya kira itu, Mbak. Konklusi. Terima kasih Bapak untuk hari ini materi engineer departemennya di bagian hotel. Terima kasih sudah mau datang kemari. Baik, terima kasih. Apa yang bisa ini kan nggak ke ini lagi? Terima kasih pemirsa sudah bersama kami di acara Hotel Talk pada sore hari ini. Kembali lagi di acara Hotel Talk di next session. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk sore hari ini mudah-mudahan nanti ada episode berikutnya di Hotelier Talks dengan pembahasan yang lain. Terima kasih. Bermula dari mimpi, membawa angin baru menuju bidang pendidikan Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dianusantoro Semarang lahir sebagai harapan baru. Tumbuh dan berkembang menjadi yang terbaik. Berkembang, beradaptasi dengan perubahan, dan terus bertransformasi.